Dalam ingatan Dewa kuno Tusi ada satu baris yang ia gunakan untuk menggambarkan ular Moongazer. Jika langit memiliki roh, maka Dewa kuno memiliki Moongazer. Roh dapat dianggap sebagai jiwa. Singkatnya, setengah kalimat pertama menyatakan bahwa surga itu hidup. Ia memiliki keberadaannya sendiri atau rasa semangat yang tidak dapat dideteksi makhluk normal. Bagian kedua mengacu pada Moongazer Serpent. Bahkan Dewa kuno Tusi tidak tahu bagaimana ular Moongazer terbentuk. Sepertinya sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Itu seperti surga dan rohnya, keduanya adalah hal yang sulit dipahami yang tidak ada yang bisa dijelaskan. Kemarahan Moongazer, jari Dewa kuno. Ini adalah deskripsi kedua dari Moongazer Serpent dalam ingatan Dewa kuno Tusi, dan itu adalah yang paling mendalam bagi Wang Lin. Membaca yang tersirat, itu berarti bahwa sekali ular Moongazer marah dan mencapai bentuk ketiganya, ia memiliki kekuatan jari seorang Dewa kuno. Kekuatan ini bervariasi, tetapi jari Dewa kuno bintang 9 sudah cukup untuk meruntuhkan planet kultivasi. Jika itu adalah Dewa kuno bintang 1, itu akan ditertawakan oleh seorang murid. Namun, Moongazer Serpent raksasa sebelum Wang Lin bukan lelucon. Seluruh tubuh Wang Lin memancarkan cahaya dingin ketika kecepatannya dan pengawal surgawi mencapai batas saat mereka membawa tulang dan melarikan diri. Dia telah mencoba menyerapnya dengan manik-manik yang menantang surga, tetapi karena suatu alasan, itu sangat lambat dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat ini, gemuruh yang keras bergema keras. Melintasi planet Yunxia. Suara ini sangat keras sehingga akan meremehkan untuk menyebutnya guntur. Raungan kemarahan ini bergema di bintang-bintang dan bisa terdengar jauh. Kelopak mata Wang Lin berkedut. Dia tidak berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Moongazer Serpent tidak akan mati jika kehilangan tulangnya, itu hanya membutuhkan waktu untuk menumbuhkan tulang yang lain. Namun, tulang ini tumbuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak heran kalau ular Moongazer sangat marah. Tubuh besar Moongazer Serpent perlahan membentang dari bentuk bundarnya dari sebelumnya. Ini menyebabkan bumi bergetar lebih lagi, dan tanah itu runtuh sekali lagi. Kali ini keruntuhannya bahkan lebih menyeluruh. Tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus meluas dan bergoyang, dan aura yang tak terbayangkan perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Tubuh Great keluar dari tubuh besar perapian. Namun, itu adalah waktu yang sangat buruk untuk keluar, karena saat itulah Moongazer Serpent melepaskan kemarahannya. Ketika Great melihat celah yang tidak jauh, matanya berubah merah. Dia meraung dan berakselerasi seperti orang gila. Dia ingin segera keluar. Namun, pada saat ini, retakan perlahan-lahan tertutup. Mata keserakahan meneteskan air mata darah dan dia menjerit sedih. Tidak. Ular Moongazer menutup mulutnya, dan tubuh besarnya dipenuhi dengan kekuatan. Namun, tindakannya masih lambat dan masih belum memiliki kontrol penuh terhadap dirinya sendiri. Namun, saat kabut buah surgawi yang tersisa dibersihkan dari sistemnya, secara bertahap mendapatkan kembali kendali. Wang Lin membawa tulang Moongazer Serpent dengan penjaga surga di belakangnya. Saat mereka memasuki ruang, dia menampar tasnya memegang dan kompas bintang muncul. Dia berubah menjadi sinar perak dan terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Tatapan dingin Moongazer Serpent menatap Wang Lin yang jauh. Tentakel besar di tubuhnya bergerak sedikit dan badai yang kuat tiba-tiba muncul. Badai ini sangat kuat sehingga menciptakan serangkaian ledakan sonik. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, lalu Moongazer Serpent bergerak. Seseorang hampir tidak bisa mengatakan itu telah bergerak, tetapi jaraknya dari Wang Lin ditutup dalam sekejap. Pada saat yang sama, ular Moongazer membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Kulit kepala Wang Lin mati rasa ketika melihat ratusan ular Moongazer yang lebih kecil keluar dari mulutnya. Keserakahan juga ada di dalam mulutnya. Ketika dia melihat bintang-bintang, kegembiraannya sekali lagi menyala. Perasaan ini terlalu baik, karena sudah terlalu lama sejak dia melihat bintang-bintang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak benar-benar melarikan diri. Dia langsung melihat kompas bintang jauh dan mengenali Wang Lin. Keserakahan tiba-tiba tercerahkan dan matanya menunjukkan kebencian. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Ada terlalu banyak binatang buas yang panjangnya 1000 kaki di sekelilingnya, dan dia takut gerakannya akan menarik mereka kepadanya. Wang Lin menarik napas dari udara dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menyentuh tasnya memegang dan mengeluarkan anggur surgawi. Dia mengepalkan giginya dan minum seteguk, hanya menyisakan 2 tetes. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi yang tak berujung meledak di tubuhnya. Energi surgawi ini padat dan kaya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang berasal dari surgawi sejati. Bertahan dari rasa sakit yang kuat dan rasa pingsan, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun menunjuk pada ular Moongazer itu dan berteriak, "Berhenti!" Energi spiritual surgawi yang akan meledak dari tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar dari jarinya. Itu berubah menjadi kekuatan tak terbatas yang mengelilingi langit dan bumi. Satu kata tampaknya telah menghentikan langit dan bumi dari bergerak. Biasanya, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, dia mengandalkan anggur surgawi. Tanpa anggur surgawi, mustahil baginya untuk menggunakan mantra stop untuk tingkat ini. Meminjam momen ini, Wang Lin keluar tanpa ragu-ragu.
Dia bergerak dengan sangat cepat dan menggunakan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua itu dari Demon Spirit Land. Wang Lin telah menghentikan ular Moongazer kecil, tetapi mantra stop tidak berpengaruh pada ular Moongazer besar yang membentuk planet Yunxia. Itu meledak keluar dan dampak ganas yang ditimbulkannya memungkinkan ular Moongazer yang lebih kecil untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, keberuntungan Great benar-benar buruk. Dia juga berhenti dan pulih sedikit lebih lambat. Saat Moongazer Serpent menyerbu, dia jatuh ke mulutnya sekali lagi. Keserakahan merasa visinya menjadi hitam, dan pada saat berikutnya, dia menemukan dia benar-benar kembali ke dalam celah sekali lagi. Merasa putus asa, mata Great mengungkapkan kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan mulut besar darah ke tungku besar. Tungku mengeluarkan aura kuno dan riak menyebar. Mata Great berkedip dan dia segera mengubah posisi dengan Moongazer Serpent kecil tercepat. Ekspresinya sangat pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia kemudian menunjuk Wang Lin dan berteriak, "Wang Lin, jangan berani-beraninya pergi." Wang Lin sudah lama memperhatikan keserakahan. Dia bahkan tidak menoleh ketika dia menunjuk ke belakang dan energi spiritual surgawi seperti badai di tubuhnya melonjak. Berhenti. Keserakahan akan menggunakan tungku. Kemampuan sekali lagi untuk mengganti dirinya dan Wang Lin. Namun, mantra penghenti itu turun dan tubuhnya membeku. Tatapan Moongazer Serpent tiba-tiba jatuh pada keserakahan, dan matanya bersinar terang. Itu merasakan aura yang membuatnya merasa sangat nyaman datang dari tungku besar. Saat itu, ketika Moongazer Serpent tidak terbangun, alasan mengapa ia tidak membunuh keserakahan adalah karena tungku ini. Namun, itu tidak terjaga saat itu, sehingga secara tidak sadar mengirim keserakahan dan tungku menuju tempat ekskresi. Meskipun itu adalah tempat ekskresi Moongazer ular, itu juga tempat di mana ular Moongazer menyerap benda. Secara tidak sadar ingin menyerap tungku, dan ini menyebabkan keserakahan 100 tahun penderitaan. Saat tubuh Great membeku, ular Moongazer dengan cepat menyerbu ke depan. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia menggunakan perubahan ini untuk memperlebar jarak sekali lagi. Keserakahan hanya merasa visinya menjadi hitam. Ketika dia sadar kembali, dia telah ditelan sekali lagi dan berada di ujung celah. Kenaikan dan penurunan yang konstan ini membuat wajah Great menjadi sangat pahit, dan itu membuat kebenciannya pada Wang Lin semakin kuat. Itu semua karena kamu. Keserakahan tanpa ampun menggertakkan giginya, lalu tangannya membentuk segel dan dia menekan tungku. Cahaya putih susu keluar dari kepalanya dan tercetak di tungku. Keserakahan meraung, bahkan jika aku harus mengorbankan kekuatan hidupku, aku masih akan melarikan diri dari tempat ini. Tungku menyerap keserakahan. Kekuatan hidup dan segera tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, itu mulai tumbuh. Aura kuno terus menyebar saat tungku tumbuh lebih besar. Ular Moongazer mengeluarkan raungan. Saat deru bergema, Wang Lin batuk seteguk darah. Dia sudah terluka serius. Adapun penjaga langit, itu juga bergetar hebat, dan cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Bahkan cahaya di matanya telah berubah suram, tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, luka-lukanya agak ringan. Saat tungku melebar, Wang Lin dengan tegas bergegas keluar. Mulut Moongazer Serpent sedang disangga terbuka oleh tungku yang mengembang. Orang tua ini tidak menginginkan tungku ini. Hati Great merasa sakit saat dia berbalik dan akan lari. Namun, pada saat ini, Moongazer Serpent meludahkan tungku raksasa dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya segera diperpanjang dan melilit tungku besar. Tentakel lain dengan cepat menuju sasaran terdekat, keserakahan. Ekspresi keserakahan itu suram. Dia menampar tasnya memegang dan layar tiba-tiba muncul. Tangannya membentuk segel dan kekuatan gunung dan sungai segera muncul di antara bintang-bintang. Ketika Wang Lin melarikan diri, indera ilahinya bahkan berhalusinasi bahwa ia tidak lagi berada di antara bintang-bintang tetapi sebelumnya gunung dan sungai yang agung. Lukisan gunung dan sungai. Kompas bintang Wang Lin melambat dan matanya menunjukkan keserakahan saat dia melihat ke layar. Wang Lin ingat Great mengatakan bahwa dia tidak menemukan lukisan gunung dan sungai tetapi menemukan layar dengan proyeksi. Mata Moongazer Serpent masih dingin, dan tanda aneh muncul di matanya. Wang Lin mengenali rune ini, itu adalah bahasa para dewa kuno. Saat rune melintas, jari sepanjang 1000 kaki muncul di depan Moongazer Serpent. Ini hanya jari, dan kulitnya sangat kasar. Namun, itu memiliki aura samar yang memabukkan. Meskipun jari ini hanya ilusi, di mata Wang Lin, itu benar-benar nyata. Kemarahan Moongazer, jari dewa kuno. Pernapasan Wang Lin kasar dan dahinya berkeringat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya tahu arti dari kata-kata ini. Semua rambut Great berdiri. Dia tidak merasakan sedekat ini dengan kematian bahkan ketika dia ditangkap oleh pasangan Celestial Wang Wei dan Hu Huan. Jari ilusi itu tampaknya terbentuk dari dao surgawi. Rasanya seperti menyatu dengan surga. Ini bukan sekadar dao yang bisa dipahami oleh seorang kultivator. Faktanya, itu tak terhitung jumlahnya lebih kuat daripada dao yang bisa dipahami seorang individu. Meskipun puncak kultivasi keserakahan hanyalah ilusoriin, koneksinya luar biasa. Dia memiliki banyak kenalan di langkah kedua, jadi dia tahu banyak rahasia tentang langkah kedua.
Dia bisa melihat sekilas dao mengerikan yang terkandung di dalam jari ini. Satu jari menunjuk ke depan. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi tanpa fluktuasi sama sekali. Seolah-olah seorang manusia dengan lembut menunjuk dengan jari mereka. Namun, titik ini menyebabkan murid-murid Wang Lin menyusut. Dia merasa seolah jiwa asalnya hendak bergegas keluar dari tubuhnya untuk bertemu jari itu. Keserakahan adalah yang paling dekat dengannya, jadi perasaan ini lebih dari 100 kali lebih kuat baginya. Dia mundur ke layar gunung dan sungai tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, gunung dan sungai mengambil alih daerah seolah-olah ruang hilang. Namun, meski begitu, jari itu masih menembus gunung dan sungai saat ditekan. Suara retak datang dari layar dan kemudian banyak retakan muncul di sana. Keserakahan mengeluarkan seteguk besar darah saat dia dengan cepat mundur, dia terus batuk darah. Luka-lukanya terlalu besar. Jari dari Dewa Kuno tidak berhenti dan menekan keserakahan. Mata Wang Lin menyala saat dia menatap layar gunung dan sungai yang sudah retak tapi masih mengandung kekuatannya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika dia melihat jari menuju keserakahan, Wang Lin mengepalkan giginya. Dia meninggalkan tulang itu dengan pengawal celestial dan menyerbu seolah-olah dia sedang berteleportasi. Kecepatannya sangat cepat, jadi dia tiba di sebelah layar dalam sekejap mata. Sekarang keserakahan tidak bisa repot-repot dengan Wang Lin mencuri hartanya. Dia bergerak dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri. Jari Dewa Kuno tiba-tiba berhenti dan perlahan-lahan berubah seolah-olah sedang mengunci Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin tergelitik. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan semua energi spiritual celestialinya di jari kanannya dan berteriak, "Berhenti!" Targetnya bukan jari Dewa Kuno, tetapi keserakahan. Keserakahan matanya merah dan tubuhnya tiba-tiba berhenti sejenak. Dia mengutuk keras di dalam hatinya. Meskipun dia hanya berhenti sejenak, itu menarik perhatian jari Dewa Kuno. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Wang Lin meraih layar dan memasukkannya ke dalam tasnya. Lalu dia mundur tanpa ragu-ragu. Jantungnya berdebar kencang. Bahaya di depannya belum berlalu. Dia bergerak sangat cepat menuju penjaga langit. Penjaga langit tidak pernah berhenti melarikan diri. Namun, di hadapan Maungazer serpen raksasa dan jari Dewa Kuno, kecepatannya jelas tidak cukup. Wajah keserakahan sangat pucat. Ketika jari Dewa Kuno mendekat, keserakahan segera menampar tasnya memegang dan mahkota bersinar muncul. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana dengan 5 permata yang terhubung di dalamnya. Kekuatan logam, kayu, air, api, dan bumi tiba-tiba mengalir dari mahkota. Dia meletakkan mahkota itu di kepalanya tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan dari mahkota itu menyilaukan, tetapi melilit keserakahan seperti air. Kemudian bayangan besar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Bayangan ini tidak memiliki penampilan yang jelas tetapi mengenakan jubah naga. Rasa keagungan tiba-tiba mengelilingi darah itu. Keserakahan berteriak, untuk mengaktifkan mahkota Kaisar Celestial, orang tua ini membunuh 9.999 Kaisar Fana dan menyatukan jiwa mereka di dalam mahkota untuk memenuhi persyaratan untuk mengaktifkannya. Aku ingin melihat apakah itu bisa menahan jari dari kamu, binatang buas. Ilusi jari Dewa Kuno mendarat di keserakahan. Ledakan yang mengejutkan langit menggema daerah itu. Jari Dewa Kuno tidak berubah. Setelah menekan Great, itu segera mundur. Adapun Great, wajahnya bahkan lebih pucat, dan cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Jiwa-jiwa 9.999 kaisar tiba-tiba menghilang dan mahkota itu jatuh dari kepalanya. Yang aneh adalah bahwa mahkota itu baik-baik saja setelah menerima pukulan dari jari Dewa Kuno. Sebuah kekuatan yang kuat masuk ke tubuh Great seperti orang gila. Tubuhnya bergetar, lalu memancarkan cahaya berwarna pelangi sebelum terbang pergi seperti meteor. Apakah dia mati atau hidup tidak diketahui saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan teror. Ketika jari Dewa Kuno menekan Great, dia tidak berhenti berlari sama sekali dan terus melarikan diri. Namun, pada saat ini, jari Dewa Kuno ilusi tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin. Aura akrab Dewa Kuno tiba-tiba mengelilingi darah itu. Satu jari menekan. Target jari ini bukan penjaga langit, tetapi Wang Lin. Wang Lin hampir kehilangan akalnya. Jari ini terlalu cepat, dan cepat mendekat. Di tengah krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia meletakkan tangannya pada penjaga surgawi. Dia mengekstraksi energi pembantaian dari penjaga surga. Dalam sekejap, hampir 1 juta untai energi pembantaian muncul. Mereka berubah menjadi segel kehidupan untuk memblokir jari Dewa Kuno. Segel kehidupan semua runtuh seolah-olah mereka adalah potongan kertas yang rapuh. Tidak peduli berapa banyak energi pembantaian yang digunakan, semua itu tidak berdaya di hadapan jari Dewa Kuno. Ekspresi Wang Lin pucat, tetapi tidak ada kepanikan di matanya. Dia menampar tasnya saat dia mundur dengan pengawal surgawi dan pengawal surgawi kedua muncul di hadapannya sebagai perisai. Jari Dewa Kuno menekan pengawal surgawi kedua. Penjaga langit kedua bergetar dan mulai cepat hancur. Setelah penjaga langit kedua hancur, jari Dewa Kuno berhenti 7 inci dari tubuh Wang Lin. Perasaan tubuhnya hancur melalui Wang Lin seperti orang gila. Perasaan melalui krisis hidup dan mati membuatnya sulit untuk bernafas. Wang Lin meraung marah dan mengangkat kepalanya.
Satu sinar energi pedang Ling Tianho tiba-tiba terisi keluar dan bertabrakan dengan jari. Energi pedang Ling Tianho mengandung sejumlah kekuatan tertentu, sehingga sedikit memperlambat jari. Namun, jari itu menekan sekali lagi tanpa ragu-ragu, dan kali ini mendarat di dada Wang Lin. Rasa sakit yang hebat datang dari dada Wang Lin dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Wang Lin runtuh. Pertama itu adalah dagingnya, kemudian semua tulangnya berubah menjadi debu dan menghilang tanpa jejak. Jari Dewa Kuno menghancurkan tubuh Wang Lin, tetapi tidak berhenti di situ. Itu menekan jiwa asal Wang Lin selanjutnya. Moongazer Serpent ini ditetapkan untuk memusnahkannya. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan perasaan yang membuat jiwa asalnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya setelah dia melahap naga guntur kuno itu. Seolah-olah ada penghalang tipis yang menghalangi dia. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa menembus penghalang. Seolah-olah jiwa asalnya telah kehilangan kemampuan untuk. Jiwa asalnya terkurung dalam tubuhnya, yang membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan mantra tertentu. Namun, pada saat ini, ketika jari Dewa Kuno mendekat dan menghancurkan tubuhnya, itu juga menghancurkan penghalang itu. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya yang kuat dan berubah menjadi naga guntur kuno yang meraung di jari Dewa Kuno. Saat meraung, bola guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang jari Dewa Kuno. Meminjam saat jari Dewa Kuno melambat, Wang Lin meraih tas pegangan yang jatuh setelah tubuhnya ambruk. Ketika jiwa asalnya berubah menjadi naga guntur, ia menjadi beberapa kali lebih cepat dari tubuhnya. Dia mengambil penjaga langit dan setengah tulang sebelum dengan cepat melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia merasakan kepahitan. Namun, tepat pada saat ini, dia melihat mahkota yang ditinggalkan oleh keserakahan hanya mengambang di sana. Jantungnya berdetak kencang saat dia memasukkan mahkota ke dalam tasnya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Jari Dewa Kuno perlahan menghilang. Raksasa Moongazer Serpent menatap Wang Lin yang jauh dan merenungkan. Kemudian dia melihat tungku yang dipegang tentakelnya. Setelah ragu-ragu sedikit, itu mengejar Wang Lin. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika dia melihat Moongazer Serpent mengejarnya. Wang Lin harus mengakui bahwa dia adalah kali ini sembrono. Dia tidak berharap keserakahan muncul di sini dan membangkitkannya sampai pada titik pencerahan. Kalau tidak, menurut perhitungan asli Wang Lin, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia telah kehilangan terlalu banyak dalam perjalanan ini. Pembentukan pedang 7 bintang hancur, bendera pembatasan runtuh, salah satu sinar energi pedang Ling Tianho digunakan, dan bahkan tubuhnya dihancurkan, hanya menyisakan jiwa asalnya. Namun, panennya juga hebat. Jiwa asalnya akhirnya bebas, setengah dari tulang Moongazer Serpent, gunung celestial, gunung dan layar sungai, dan akhirnya mahkota itu. Dia tidak tahu apakah dia akhirnya mendapatkan atau kalah, dia bisa hanya menghela nafas sebelum bergerak lebih cepat. Moongazer Serpent perlahan mendekat. Setiap kali itu bergerak, itu akan melintasi jarak yang sangat besar. Jika Wang Lin masih di tubuhnya, dia pasti sudah tertangkap. Namun, dia tidak lagi memiliki tubuhnya, dan terbang dengan asal-usulnya beberapa kali lebih cepat daripada dengan tubuhnya. Ketika dia bergegas pergi, jiwa asal Wang Lin memasuki kompas bintang dan melarikan diri seperti orang gila dengan setengah tulang Moongazer Serpent. Wang Lin tidak percaya dia bisa lolos dari jari Dewa Kuno melalui keberuntungan sekali lagi. Jika Moongazer Serpent mengejar, dia pasti mati. Setelah jiwa asalnya memasuki kompas bintang, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan mencapai keseimbangan dengan Moongazer Serpent. Meskipun dia tidak melarikan diri, dia berhasil menjaga jarak tertentu dari Moongazer Serpent. Namun, jenis penerbangan ini intensif pada jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya sudah terluka parah, dan sekarang lukanya menjadi lebih buruk dan jiwa asalnya meredup. Wang Lin bergegas melintasi domain utara dan tiba di domain selatan sistem bintang Al-Heaven. Bergerak dengan kecepatan penuh untuk waktu yang lama secara bertahap membuat jiwa asal Wang Lin semakin lemah, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, ular Moongazer juga melambat sebelum benar-benar berhenti di perbatasan ke domain selatan. Itu sedikit meredam tetapi tidak berani menyeberang. Wang Lin terkejut tapi kemudian langsung gembira. Dia mempercepat, dan setelah waktu yang lama, dia menyadari bahwa ular Moongazer tidak lagi mengejarnya. Jarak antara mereka semakin besar dan lebih besar. Wang Lin menghela nafas lega dan matanya mengungkapkan sedikit rasa takut yang tersisa. Ular Moongazer ini terlalu kuat. Jika bukan karena lambat, aku pasti sudah mati. Dibandingkan dengan yang ada dalam ingatan Tusi, selain dari penampilan mereka, tidak ada yang serupa di antara keduanya. Bagaimana bisa Moongazer Serpent begitu kuat? Wang Lin berbalik di domain utara dan mulai merenung. Dengan seberapa kuat ular Moongazer, mengapa begitu takut datang ke sini? Mungkinkah ada sesuatu di sini yang ditakuti? Dia tidak bisa mengerti dan mendesah. Setelah memeriksa keadaan jiwa asalnya, dia tersenyum pahit. Meskipun jiwa asal menerobos penghalang itu adalah hal yang baik, aku kehilangan tubuh aku, dan aku tidak tahu berapa lama aku akan membutuhkan yang baru. Jika aku memiliki tubuh, akan ada terlalu banyak batasan, dan jika tidak ada tubuh yang baik, itu juga tidak akan baik. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berhenti ragu-ragu dan terbang ke depan.
Pertama, aku harus menemukan tempat untuk pergi ke kultivasi tertutup untuk memperbaiki tulang ini dan melihat apakah itu dapat menyelesaikan manik yang menantang surga. Lalu aku harus bekerja untuk membentuk tubuh baru. Mata Wang Lin bersinar saat dia menuju ruang tak berujung di depannya. Ular Maungazer melihat ke kejauhan, dan matanya yang besar menunjukkan tanda-tanda keraguan. Setelah waktu yang lama, tubuh besarnya mulai mundur. Sepertinya ingat bahwa seseorang telah memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Namun, memori ini sudah terlalu lama dan sangat kabur. Akan tetapi, perasaan itu adalah krisis yang begitu kuat sehingga bahkan lebih memengaruhi proses berpikirnya. Secara bertahap mundur dan tentakelnya bergoyang ke depan dan ke belakang saat memberikan tekanan yang menakutkan. Sepanjang jalan, banyak kultivator memperhatikan ular Maungazer. Namun, mereka hanya melihat sekali sebelum semua rambut di tubuh mereka berdiri dan mereka benar-benar shock. Mereka berbalik dan berlari, benci bahwa mereka tidak bisa melarikan diri lebih cepat. Ular Maungazer berhenti di suatu tempat antara 5 planet utama dari domain utara dan tubuhnya mulai perlahan-lahan meringkuk menjadi bola. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mundur sampai mereka semua kembali ke tubuhnya. Semburan kabut keluar dari tubuh Maungazer Serpent dan mengelilingi daerah itu. Maungazer Serpent kembali ke bentuk kedua dan mulai tidur nyenyaknya. Namun, posisi yang dipilihnya kali ini membuat hati semua kultivator di domain utara bergetar. Ini terlalu dekat dengan 5 planet utama. Di domain utara, ada planet yang relatif primitif. Energi spiritual di planet ini tidak kuat, tetapi masih ada manusia yang hidup di sana. Pada hari ini, sesuatu jatuh dari langit. Benda ini ditutupi oleh cahaya berwarna pelangi, dan itu mendarat di dataran di bagian utara planet ini dengan ledakan keras. Semua tulang dalam tubuh keserakahan rusak, dan bagian dalam dari tubuhnya telah runtuh. Jiwa asalnya sangat rusak, tetapi dia tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi matanya juga dipenuhi ekstasi. Ketika dia datang ke sistem bintang Alhaven, tubuhnya dipenuhi branding. Masing-masing merek mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, ketika jari Dewa Kuno mendekat, sesuatu yang misterius terjadi dan menyebabkan semua merek secara bersamaan runtuh. Hanya branding Allseer yang tersisa. Selama aku punya waktu yang cukup, aku yakin aku bisa pulih suatu hari nanti. Keserakahan mengambil napas dalam-dalam, perlahan-lahan tenggelam ke tanah, dan menghilang dari dataran. Mulai hari ini di planet biasa ini, semua penduduk akan mencium bau busuk yang samar, tetapi tidak peduli berapa banyak mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Tampaknya bau busuk ini berasal dari bumi. Wang Lin saat ini sedang terbang melalui domain selatan. Dia tidak pergi ke planet-planet dengan para kultivator, dia mengarahkan pandangannya pada planet-planet yang ditinggalkan. Jiwa asalnya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada tempat di domain selatan yang membuatnya merasa sangat nyaman. Dia secara tidak sadar terbang ke arah itu, dan saat dia semakin dekat, sepertinya bahkan cedera jiwa asalnya membaik. Dia perlahan semakin dekat. Ketika Wang Lin melihat tempat yang membuatnya merasa nyaman, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Di depannya adalah bidang asteroid. Asteroid yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran tampaknya disatukan oleh kekuatan misterius. Mereka mengorbit suatu daerah dan tampaknya membentuk penghalang alami. Wang Lin bisa merasakan bahwa lokasi yang membuatnya merasa sangat nyaman berada di kedalaman bidang asteroid ini. Dia merenung sebentar dan memutuskan untuk tidak pergi sendiri. Dia keluar dari kompas bintang dan memegang tulang Maungazer Serpent ketika dia mengendalikan penjaga langit untuk perlahan-lahan memasuki bagian dalam bidang asteroid. Medan asteroid ini sangat besar. Penjaga surga telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi masih belum masuk ke interior. Namun, ia melihat pemandangan misterius. Ada planet yang ditinggalkan. Planet ini tidak terlalu besar, hanya setengah ukuran planet Ranyun. Namun, ada ledakan guntur yang datang dari planet ini. Seolah-olah planet ini ditutupi oleh jaring guntur surgawi. Guntur ini tidak ada habisnya dan terus turun di planet ini. Planet ini tidak bernama dan berada di lokasi yang sangat terpencil di wilayah selatan. Itu juga diblokir oleh lapisan asteroid yang padat, sehingga sulit ditemukan dari luar. Wang Lin telah meninggalkan sepotong akal ilahi pada penjaga surgawi, jadi dia secara alami melihat planet ini. Perasaan nyaman semakin dekat dan dekat. Namun, dia tahu bahwa sumber perasaan nyaman ini bukan dari planet kecil ini tetapi di kedalaman planet ini. Tetapi ada kekuatan misterius yang menghalangi akal ilahinya dan mencegahnya memeriksa planet ini. Meskipun demikian, planet kecil ini masih memberi Wang Lin perasaan yang nyaman. Tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk membuat gua. Mata Wang Lin menyala saat dia mengambil tulang Maungazer Serpent dan menuju ke penjaga surgawi. Segera, planet kecil itu muncul di hadapannya. Aku menemukan tempat ini karena perasaan jiwa asal aku. Ketika aku di sini, luka-luka pada jiwa asal aku sembuh sangat cepat. Wang Lin merenung ketika penjaga surga membersihkan jalan menuju planet kecil. Mari kita tinggal di sini untuk saat ini. Setelah aku pulih dan membentuk kembali tubuh aku akan memeriksa kedalaman tempat ini. Wang Lin mengerti bahwa setelah melahap naga guntur kuno, jiwa asalnya telah bermutasi dan semua mantra guntur tidak memiliki berpengaruh padanya.
Selama guntur itu tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada naga guntur kuno, itu tidak bisa membahayakannya. Sebelumnya, ketika tubuhnya dihancurkan oleh jari dewa kuno, itu menghancurkan penghalang yang menjebak jiwa asalnya di dalam tubuhnya. Namun, jiwa asalnya terluka, dan setelah itu, dia terlalu sibuk melarikan diri, menyebabkan cedera menjadi lebih buruk. Dalam keadaan ini, bahkan Wang Lin tidak tahu mengapa jiwa asalnya mencari tempat ini. Namun, pada saat ini, dia mengerti. Jika naga guntur kuno terluka, ia akan menemukan lingkungan seperti ini di mana ia dapat pulih dengan cepat. Akan terasa sangat nyaman di sini dan bahkan merasakan rasa aman. Setelah tubuhnya runtuh, jiwa asalnya bebas. Saat ini jiwa asalnya seperti naga guntur kuno, itulah sebabnya dia tertarik ke tempat ini. Setelah memahami karma, hati Wang Lin tenang. Ketika melihat planet kecil yang penuh dengan guntur, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan keakraban, seolah-olah ini adalah kota kelahirannya. Saat dia terus bergerak maju, suara guntur bergemuruh di dalam gunturnya. Hati. Guntur padat kadang-kadang akan menyerang Wang Lin, dan ini membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini berasal dari jiwa asalnya, seolah-olah ada tangan yang dengan lembut memijat jiwanya. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya biru dan semburan guntur memasuki tubuhnya. Saat dia bergerak, sebagian dari jiwa asalnya meluas ke tulang Moongazer Serpent dan membuatnya melepaskan serangkaian suara berderak. Namun, penjaga surga segera berhenti. Matanya menunjukkan tanda keraguan yang langka seolah-olah itu memiliki rasa takut yang ekstrim terhadap guntur. Wang Lin berbalik dan mulai merenung. Penjaga surga seharusnya tidak takut pada guntur. Lagi pula, dia telah menggunakan energi asalnya untuk menyaring penjaga surga, jadi penjaga itu mengandung kekuatan guntur. Itu juga telah melawan banyak musuh yang menggunakan guntur tetapi tidak pernah menunjukkan keraguan seperti sekarang. Mungkinkah guntur di sini berbeda? Mata Wang Lin menyipit saat dia dengan hati-hati melihat guntur di sekitarnya. Setelah sekian lama, matanya mengungkapkan pencerahan. Guntur di sini dibentuk oleh surga dan bukan oleh mantra. Karakteristiknya sangat mirip dengan jiwa asal Wang Lin. Tidak heran penjaga surga takut. Guntur jatuh ke dalam dua kategori, diperoleh dan bawaan. Yang didapat adalah semua guntur yang dibentuk oleh mantra. Bawaan tidak dibentuk oleh mantra tetapi secara alami dibentuk oleh surga. Dengan perintah, penjaga surga mundur dan mulai mengolah asteroid besar tidak jauh dari sana. Wang Lin berbalik berkeliling saat dia menyingkirkan kompas bintang dan membawa tulang Moongazer jauh ke dalam planet ini. Semakin dekat dia, semakin padat guntur menjadi, sampai mencapai tingkat yang menakutkan. Jika itu orang lain, mereka akan takut akan tempat ini seperti boneka surgawi. Bagaimanapun, guntur di sini telah mencapai tingkat yang melampaui apa yang bisa ditentang tubuh dan jiwa asal seseorang. Namun, untuk Wang Lin, terutama untuk jiwa asalnya tanpa tubuh, guntur ini tidak berpengaruh padanya. Semakin dekat dia, semakin nyaman dia rasakan. Jika Wang Lin masih memiliki tubuhnya, dia akan dibatasi olehnya. Tubuhnya tidak akan bisa mencapai titik ini, tetapi karena keadaan saat ini, ia mampu bergerak lebih cepat dan secara bertahap memasuki planet guntur ini. Permukaan planet juga tertutup oleh guntur. Seluruh planet di dalam dan luar dipenuhi dengan guntur padat ini seolah-olah itu adalah penjara guntur. Melihat bumi yang penuh dengan guntur, jiwa asal Wang Lin merasa lebih nyaman. Tidak ada tanaman karena tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan dalam kondisi seperti ini. Sangat jarang tempat seperti ini ada. Karena medan asteroid yang mengelilingi tempat ini, mustahil untuk menyadarinya. Jika itu bukan jiwa asal Wang Lin, dia tidak akan pernah menemukan tempatnya. Meskipun tidak ada kehidupan di sini, ada vitalitas kuat yang datang dari planet ini. Jumlah vitalitas tidak kurang dari planet kultivasi yang dipenuhi dengan energi spiritual. Namun, tidak ada energi spiritual di sini. Bagaimanapun, energi spiritual apapun akan segera runtuh di bawah guntur yang padat. Seluruh dunia dikelilingi oleh guntur yang kuat. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Tanah akan menyerap petir dan petir akan bergerak melalui tanah seperti ular perak. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Tempat ini terlalu sempurna untuknya. Hanya butuh setengah upaya untuk menumbuhkan mantra asal guntur. Jiwa asal Wang Lin mendarat di tanah. Seolah-olah dia mendarat di genangan guntur, riak menyebar dari jiwa asalnya. Bahkan tulang Moongazer Serpent dikelilingi oleh guntur. Wang Lin bergerak dan Moongazer ular tulang mendarat di tanah. Seolah-olah planet ini baru saja memperoleh jajaran gunung besar. Gerakan besar ini menyebabkan planet itu bergetar. Rasanya seperti melempar batu ke kolam dan menyaksikan riak-riak menyebar di atas air. Saat ini tulangnya seperti batu dan riak-riaknya guntur. Pada saat ini, sejumlah besar guntur berdesir di seluruh planet. Kerapatan guntur meningkat beberapa kali lipat. Gemuruh guntur terus tanpa henti seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Jiwa asal Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia belum sepenuhnya menyerap naga guntur kuno. Dalam jiwa asalnya, ada garis tipis. Itu terdistorsi untuk membentuk garis besar seekor naga. Kedua tangannya membentuk segel dan dia meletakkannya di atas lututnya.
Guntur muncul di mata Wang Lin dan kekuatan isap segera menyebabkan guntur di sekelilingnya berkumpul ke arahnya. Semburan suara bergerak datang dari segala arah dan percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Setiap percikan itu akan menyebabkan ekspresi kultivator langkah pertama berubah, karena berisi kekuatan guntur surgawi. Wang Lin perlahan-lahan menutup matanya dan membiarkan guntur memasuki jiwa asalnya sesuka hati. Petir tebal berkumpul di sekelilingnya dan terus meningkat. Sebuah bola guntur raksasa perlahan berkumpul di sekitarnya. Wang Lin ada di dalam, dan petir turun ke arahnya. Guntur berputar melalui jiwa asalnya dan perlahan-lahan menghilang. Siklus berlanjut, dan Wang Lin benar-benar lupa tentang waktu. Dia benar-benar fokus pada halilintar. Ada tekanan kuat di sini, dan itu diserap oleh Wang Lin. Dari luar, selain dari halilintar yang sedikit lebih keras dari sebelumnya, tidak ada yang aneh tentang hal itu. Penjaga langit sedang duduk dalam posisi lotus di asteroid dekat planet ini. Meskipun matanya tertutup dan berkultivasi, indera ilahinya tersebar. Jika ada sesuatu yang mengancam Wang Lin, itu akan segera bertindak. Kesetiaan adalah perhatian utama Kaisar Surgawi King Lin ketika menciptakan penjaga surgawi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Waktu tidak meninggalkan jejak. Bahkan di planet tempat Wang Lin berada, ia hanya kehilangan sedikit guntur. Selama 10 tahun terakhir ini, penjaga surga tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah itu adalah kehidupannya, menunggu waktu berlalu untuk kesempatan mendapatkan kembali kebebasannya. Di dalam planet guntur, bola guntur raksasa muncul di tempat Wang Lin berada. Guntur dari langit turun ke bola guntur dan diserap dengan cepat. Bahkan guntur yang turun di kejauhan tampaknya tertarik dan berbalik ke arah bola. Asal Wang Lin jiwa terus pulih di dalam bola guntur. Ini adalah tempat terbaik baginya untuk pulih, dan guntur yang tak ada habisnya adalah obat terbaik di dunia baginya. Wang Lin terus menyerap guntur dan luka-lukanya perlahan pulih. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, jiwa asal Wang Lin perlahan membuka matanya. Matanya mengandung kekuatan guntur. Saat matanya terbuka, bola guntur di sekitarnya meledak. Itu menyebar seperti mantra guntur yang kuat. Namun, pada saat guntur menyebar, Wang Lin menghirup. Semua petir yang membeku seolah waktu telah berhenti. Kemudian semuanya kembali seolah waktu kembali dan terhirup ke mulut Wang Lin. Pada saat ini, guntur menutupi tubuhnya seolah-olah dia mengenakan baju zirah guntur. Rambutnya bergerak tanpa angin dan mengeluarkan guntur. Jika aku tidak di sini, akan butuh beberapa kali lebih lama untuk memulihkan jiwa asliku. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sky. Yang paling penting saat ini adalah memulihkan tubuhku. Mereformasi tubuh adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Ini melibatkan taktik dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Tubuhnya telah runtuh sekali sebelumnya dan hanya pulih karena taktik dewa kuno. Hanya tubuh asli yang telah mengolah taktik dewa kuno. Namun, hanya menggunakan sebagian saja untuk memperbaharui tubuh aku adalah sesuatu yang masih bisa aku lakukan. Mata Wang Lin menunjukkan tekad dan tangannya membentuk segel. Ini adalah segel dari ingatan dewa kuno Tusi. Aura kuno tiba-tiba menyebar dari tangan Wang Lin dan menyelimuti dunia. Kekuatan guntur juga memasuki aura kuno ini. Kedua tangan Wang Lin perlahan menyentuh bumi dan dia mengucapkan beberapa kata rumit. Lalu matanya memancarkan cahaya misterius. Kumpulkan. Wang Lin mengucapkan kata terakhir. Guntur yang menutupi bumi sepertinya berubah menjadi air yang sebenarnya. Awalnya lambat, tapi cepat menyebar dan semua petir menyerbu menuju Wang Lin. Guntur itu dengan cepat masuk melalui dua tangan Wang Lin. Namun, mereka tidak masuk ke kedalaman tubuhnya tetapi terkondensasi di sekitar telapak tangannya. Perasaan kebas secara bertahap datang dari tangan Wang Lin. Perasaan ini hanya ada ketika seseorang memiliki tubuh. Wang Lin tidak melihat ke bawah tetapi menutup matanya. Dia sama stabilnya dengan gunung. Saat guntur dalam jumlah besar berkumpul, seolah-olah Wang Lin ingin menyerap semua guntur di planet ini. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat jumlah guntur di permukaan planet ini berkurang dan berkumpul menuju Wang Lin. Semburan guntur yang mempesona melintas. Tangan Wang Lin tampaknya mengendalikan semua guntur di dunia. Seolah-olah dia hanya perlu membalikkan tangannya untuk membuat semua guntur membungkuk padanya. Tangannya perlahan-lahan menyerap guntur yang luar biasa, dan itu mulai mengembun. Berkedip-kedip lampu keemasan akan muncul dan menghilang di tangannya. Percikan api ini semakin meningkat saat guntur berkumpul. Tampaknya ada beberapa hubungan misterius di antara mereka, dan mereka perlahan-lahan terhubung bersama untuk membentuk struktur tulang tangan. Tulang tangan ini terbentuk sepenuhnya dari bintik emas dan mengeluarkan kekuatan guntur yang kuat. Seiring berjalannya waktu, guntur dari bumi tiba seperti gelombang ke Wang Lin. Jumlah bintik emas yang terkumpul di tangan Wang Lin mencapai puncaknya dan akhirnya sepasang tulang tangan tiba-tiba muncul. Jika orang luar melihat Wang Lin sekarang, mereka akan terkesiap. Adegan ini terlalu kuat. Selain sepasang tangan, yang lainnya transparan. Hanya sepasang tulang tangan yang benar-benar solid. Penyerapan Wang Lin tidak berhenti. Semakin banyak guntur diserap, bintik-bintik cahaya meningkat dan mulai meluas ke lengannya.
Tulang lengannya berangsur-angsur kental. Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin terus-menerus tenggelam dalam menyerap guntur. Ketika semua halilintar menghilang, kerangka penuh telah terbentuk. Tubuhnya perlahan naik ke udara. Ketika dia berada di udara, semua petir di udara sepertinya menemukan celah dan turun ke tubuhnya seperti orang gila. Guntur-guntur yang setebal lengan terus turun dari langit. Garis hijau dan merah yang berpotongan terus muncul di luar kerangka Wang Lin. Mereka terus muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, akal ilahi Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh planet. Guntur dalam jiwa asalnya tampaknya telah menjadi pemilik semua guntur di planet ini. Sedot. Perasaan ilahi berubah menjadi mantra, dan dengan satu kata, planet ini bergetar. Semua guntur di planet ini tersedot keluar. Kemudian sejumlah besar guntur muncul dan bergegas menuju Wang Lin. Adegan ini menyebabkan badai besar yang menyebabkan bumi retak, dan guntur di langit hampir runtuh. Bahkan penjaga surga di luar planet ini membuka matanya dan melihat ke atas dengan mata bersinar. Semua guntur di planet ini berkumpul di Wang Lin saat daging dan darahnya perlahan mengembun. Pada saat ini, guntur mengisi tubuh Wang Lin, dan tubuhnya terhubung ke seluruh planet. Ada juga vitalitas kuat yang diserap bersama dengan guntur. Vitalitas ini adalah komponen vital bagi tubuh baru Wang Lin. Waktu berlalu dengan cepat. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk jiwa asalnya untuk pulih, 60 tahun telah berlalu. Seolah-olah seluruh planet guntur ini telah melewati seluruh siklus hidupnya dalam 60 tahun terakhir. Guntur di planet ini tidak lagi padat, sehingga bahkan penjaga surga bisa memasuki planet ini. Semua guntur dan sebagian besar vitalitas terkondensasi menjadi kepompong setinggi 30 kaki. Pada hari ini, kepompong terbuka. Tubuh telanjang membuka celah dari dalam kepompong dan perlahan berjalan keluar. Guntur yang kaya keluar dari celah. Guntur ini bukan dari kepompong tetapi dari tubuh. Dia adalah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke bawah pada tubuhnya sendiri dan mengungkapkan sesuatu yang aneh ekspresi. Dia telah menghabiskan 60 tahun menyerap banyak guntur dan vitalitas untuk membentuk tubuh ini. Tubuh ini mengandung kekuatan guntur dan membentuk hubungan yang dekat dengan guntur di jiwa asalnya. Dengan pikiran, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya. Setelah berkeliaran sedikit, dia kembali ke tubuhnya. Tawa panjang datang dari mulut Wang Lin. Suara ini seperti gemuruh guntur. Gemuruh guntur menggema di seluruh dunia. Itu seperti tangisan yang menantang surga. Aku mendapatkan kehidupan baru. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan tasnya memegang keluar dari jiwa asalnya, kemudian satu set jubah putih muncul di sekujur tubuhnya. Dia mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus. Tatapannya jatuh ke gunung yang tampak seperti seekor naga yang berjongkok. Mata Wang Lin bersinar dan dia menampar tasnya. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Jika guntur di sekitar planet ini tetap ada, fragmen jiwa ini tidak akan mampu menahan tempat ini sama sekali. Sejumlah besar fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk 3 jiwa utama dan berkeliaran di daerah itu. Setelah mengatur perlindungan, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan dengan hati-hati memeriksa daerah tersebut. Setelah menentukan apakah itu aman, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan tangan kanannya di antara kedua alisnya. Riak muncul di dahinya dan manik-manik kristal perlahan terbentuk. Mata Wang Lin bersinar seperti api ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk. Manik yang menentang surga segera terbang keluar dan mendarat di tulang Mongazer seperti gunung. Dibandingkan dengan gunung yang besar, manik yang menantang surga begitu tidak berarti. Ekspresi Wang Lin sangat waspada. Manik yang menentang surga ini adalah harta karunia yang nomor 1, dan itu berasal dari sistem bintang Al-Heaven. Perasaan ilahinya tersebar, dan jika ada tanda-tanda masalah, ia akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Inilah sebabnya ia harus menunggu sampai tubuhnya terbentuk sebelum mengeluarkan surga yang menantang manik. Tanpa tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia secara langsung mengeluarkan surga yang menentang manik, itu akan terlalu berbahaya dan tidak bijaksana. Manik yang menentang surga mengeluarkan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan ini, tulang Mongazer sedikit bergetar. Logam di dalamnya berubah menjadi benang emas yang perlahan-lahan diserap oleh manik yang menantang surga. Proses ini sangat lambat, dan Wang Lin tidak tahu alasannya. Dibandingkan dengan saat menyerap elemen air, semakin dekat manik-manik itu selesai, semakin lambat penyerapannya. Rasa ilahi Wang Lin terus menyapu daerah itu, selalu waspada tinggi. Dia bahkan mengirim jiwa keempat untuk bersembunyi di suatu tempat di dekat planet ini. Wang Lin menggunakan jiwa keempat sebagai batu loncatan untuk menyebarkan rasa ilahinya lebih jauh. Surga menantang manik-manik penyerapannya sangat lambat. Bagaimanapun, tulang Mongazer terlalu besar. Setelah beberapa hari, Wang Lin memisahkan sebagian dari perasaan ilahi dan mengambil beberapa harta sihir. Semua harta ini milik keserakahan. Ini adalah panen Wang Lin dari 60 tahun yang lalu. Harta pertama adalah gunung raksasa itu. Meskipun rusak, energi spiritual celestial yang berasal dari itu sangat kaya. Apa yang lebih baik adalah bahwa jejak rasa ilahi keserakahan sudah menghilang.
Ini adalah salah satu alasan mengapa Wang Lin sangat tergoda. Pembuangan rasa ilahi keserakahan tidak berarti dia sudah mati, itu terhapus setelah 100 tahun asimilasi dengan tulang Moongazer. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di gunung dan mengingat ketika keserakahan mengekstraksi jiwa gunung. Matanya tenang saat dia sedikit menggosok gunung. Wang Lin memiliki kesan mendalam dalam mengekstraksi jiwa makhluk dengan roh, seperti planet, gunung, dan sungai. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator langkah kedua, tetapi Wang Lin dapat mengalaminya secara pribadi ketika iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya. Saat tangan kanannya menggosok gunung, tangan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu aura kuno dengan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari batu. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, bola kabut ilusi terbentuk di antara tangannya dan gunung. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakan Wang Lin sangat lembut. Tatapannya seperti kilat saat dia menatap bola kecil kabut di tangannya. Bola kecil ini memancarkan aura yang kuat. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah bahwa energi spiritual celestial sempurna terkandung di dalam bola, seolah-olah celestial menggunakan mantra ini. Meskipun jiwa gunung ini jauh lebih lemah daripada di belakang ketika Great menggunakannya, itu masih sangat kuat. Namun, jiwa gunung sangat tidak stabil, dan jika aku ceroboh, tidak hanya itu tidak akan melukai musuh, itu malah bisa membahayakan aku. Mata Wang Lin bersinar. Dia tahu bahwa alasannya adalah karena gunung itu tidak lengkap, yang menyebabkan jiwa gunung menjadi rusak. Juga tidak ada halangan ketika dia mencoba mengekstraksi jiwa gunung. Seolah-olah Wang Lin bisa mengekstraknya hanya dengan pikiran. Inilah yang benar-benar mengejutkan Wang Lin. Matanya bersinar ketika tangan kanannya menekan gunung dengan lembut dan arwah kembali ke gunung. Tangan kanan Wang Lin segera menekan bumi. Dengan pikiran, dia mengangkat tangannya dan seluruh planet tampak bergetar. Namun, ini hanya perasaan akal ilahinya. Pada kenyataannya, bumi tidak bergerak 1 inci. Saat aura kuno muncul, ia segera menghilang. Seolah-olah seseorang telah melempar ember kayu ke dalam sumur dan menarik ember penuh air. Namun, dalam perjalanan ke atas, bagian bawah ember runtuh dan semua air kembali ke sumur. Orang yang menarik ember secara alami akan merasakan kekuatan. Jika orang itu sedikit ceroboh, mereka bisa melukai diri mereka sendiri. Wang Lin merasa seperti ini ketika dia gagal mengekstraksi jiwa planet ini. Saat aura kuno menghilang, dia merasakan kekuatan yang kuat mengenai tubuhnya. Suara letupan datang dari tubuhnya dan wajahnya memutih. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Melihat gunung di depannya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Apa yang membuat gunung ini berharga adalah memungkinkannya untuk mengalami mantra ekstraksi jiwa yang hanya bisa digunakan oleh kultivator langkah kedua. Item ini sangat berguna bagi aku. Aku hanya tidak tahu bagaimana keserakahan menemukan dan memperbaikinya. Meskipun keserakahan adalah musuh Wang Lin, setelah melihat mantra ini, dia agak mengagumi keserakahan. Naga guntur kuno, gunung celestial, tungku dewa kuno, gunung dan layar sungai, dan mahkota yang aneh itu. Ada juga harta karun yang tidak diketahui dalam kantong memegang Great. Dia benar-benar diberkati oleh surga. Wang Lin menghela nafas. Salah satu harta itu akan membuat orang-orang di luar menjadi gila. Namun, yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa tidak ada yang mencuri harta itu dari keserakahan. Dia benar-benar bingung dengan hal ini. Dia melihat ke gunung langit dan matanya mengungkapkan sedikit petunjuk. Kegembiraan. Seharusnya mungkin untuk memperbaiki ini, tapi itu akan membutuhkan energi asal. Wang Lin menyimpannya dan kemudian menampar tasnya untuk mengambil item lain. Ini adalah layar gunung dan sungai. Wang Lin belum pernah mendengar tentang lukisan gunung dan sungai. Namun, beberapa tokoh terkenal dari dunia kultivasi tahu lukisan gunung dan sungai dengan baik. Di antara 10 harta surgawi kelas atas terbaik dari alam surgawi, lukisan gunung dan sungai berada di peringkat kelima. Ada rumor bahwa lukisan gunung dan sungai tidak dapat diprediksi. Namun, apa yang membuatnya sangat kuat bukanlah mantra gunung dan sungai di permukaan tetapi tinta dari lukisan itu. Meskipun tinta ini tampak hitam, itu benar-benar merah gelap, karena dibentuk oleh darah. Darah ini adalah tempat kekuatan sebenarnya dari lukisan gunung dan sungai berbohong. Ada desas-desus bahwa darah yang menggambar lukisan gunung dan sungai adalah darah Dao Surgawi. Namun, doa surgawi itu tidak berbentuk, jadi bagaimana mungkin ia memiliki darah? Ini menjadi misteri abadi. Dengan demikian, item ini juga dinamai lukisan surgawi-surgawi. Apa yang diperoleh keserakahan bukanlah lukisan gunung dan sungai yang asli, tetapi salinan yang dicetak pada sebuah layar. Adapun jenis mantra apa yang dapat membekas lukisan gunung dan sungai ke layar, keserakahan memeras otaknya dan mencari banyak catatan kuno tetapi masih tidak dapat menemukan caranya. Tatapan Wang Lin jatuh di layar. Layar ini terlihat sangat sederhana tanpa ada yang luar biasa. Itu mirip dengan yang terlihat di rumah-rumah besar orang-orang yang tidak begitu kaya. Lukisan gunung dan sungai tampak agak kabur, tetapi jika seseorang mencari untuk waktu yang lama, itu tampak sangat jelas. Namun, saat ini sebuah celah melintas dari kiri seolah-olah membelah gunung dan sungai. Itu terlihat sangat tidak terkoordinasi. Rasa ilahi yang tercetak pada harta ini telah lama runtuh di bawah kekuatan jari dewa kuno.
Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan jejak ilahi sendiri. Setelah merenung sebentar, dia membuka mulutnya dan mengisap layar ke dalam jiwa asalnya. Dia mulai memperbaiki item ini dengan guntur dari jiwa asalnya. Harta karun magis terakhir adalah mahkota. Wang Lin secara pribadi melihat bahwa di bawah kekuatan jari dewa kuno dari Moongazer Serpent, tidak ada satu celah pun muncul di mahkota. Memegang item dengan tangan kiri, Wang Lin memindainya dengan ilahinya merasakan dan menemukan tidak ada yang abnormal tentang itu. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana, tidak ada yang aneh tentang hal itu. Namun, 5 manik-manik di atasnya menarik perhatian Wang Lin. Wang Lin dapat segera memberitahu 5 manik-manik ini mengandung kekuatan dari 5 elemen. 5 elemen ini mirip dengan 5 roh unsur kupu-kupu merah, hanya dengan lebih banyak semangat. Sambil menatap mahkota, Wang Lin merenung sebentar sebelum meletakkannya di kepalanya seperti yang dilakukan oleh keserakahan. Pada saat ini, kekuatan misterius segera muncul dari kepala Wang Lin. Setelah melakukan perjalanan melalui tubuhnya, ia kembali ke mahkota dan tetap tidak aktif. Mata Wang Lin menunjukkan warna yang aneh. Dia melepas mahkota dan dengan hati-hati melihatnya sebelum merenungkan. Kekuatan itu tidak terlalu kuat. Ketika itu bergerak melalui tubuhku, rasanya seperti sedang mencari sesuatu. Ketika tidak bisa menemukan apa yang diinginkannya, akhirnya kembali ke mahkota. Apa yang dicari? 5 elemen manik. Mencari. Wang Lin kaget. Matanya berkedip dan dia dengan lembut berkata, "Pseudo 5 elemen elemental. Red Butterfly." Wang Lin menampar tasnya saat ia merenung dan mawar biru muncul di tangannya. Mawar ini sangat halus dan lembut dan memberikan lampu biru. Saat itu diambil, cahaya biru menyebar dan mengeluarkan rasa ilusi. Aura dingin mengikuti setelah cahaya biru dan mengelilingi daerah. Aura dingin ini memberi dari kebanggaan yang tak terkatakan. Hanya para kultivator dengan domain mereka sendiri yang dapat merasakan kebanggaan ini dengan jiwa asal mereka. Seorang manusia hanya akan merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan merasa seperti segalanya, tetapi mawar telah menghilang untuk sesaat. Melihat mawar biru, Wang Lin merenung sedikit dan meletakkannya di bawah mahkota. Matanya bersinar dan menatap mahkota. Saat mahkota menyentuh mawar, 5 permata bersinar cerah. Kekuatan tak terlihat mengalir dari mahkota menuju mawar. Mawar biru perlahan menghilang di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru dan menyatu dengan mahkota. Mahkota mengeluarkan semburan cahaya biru untuk waktu yang lama. Cahaya biru berangsur-angsur memudar dan kembali normal. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengambil mahkota dan memeriksanya. Tak lama setelah itu, dia tampaknya menyadari sesuatu. Mahkota ini tampaknya mendapatkan sedikit semangat dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan hati-hati memeriksanya dan samar-samar bisa melihat sosok memegang pedang di dalamnya. Di luar ini, dia tidak bisa menemukan petunjuk lain. Item ini bisa tetap tidak rusak dari jari dewa kuno, jadi itu jelas tidak biasa, tapi bagaimana cara menggunakannya? Keserakahan mengatakan bahwa ia membutuhkan jiwa-jiwa dari 9.999 kaisar untuk dapat mengaktifkan item ini. Wang Lin mulai merenung. Apa yang harus dilakukan oleh jiwa para kaisar dengan 5 roh unsur? Apa hubungannya? Mungkinkah pemilik mahkota telah menjadi seorang kaisar dengan 5 roh unsur dan itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkannya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Juga, Wang Lin memeriksanya untuk waktu yang lama, dan selain dari tulang naga api, dia tidak bisa mengidentifikasi bahan lain. Dia hanya bisa mengidentifikasi tulang naga api karena ingatan yang dia warisi dari Tusi. Sepertinya asal-usul item ini berasal dari waktu yang lama. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik tulang dan pandangannya jatuh pada tulang Moongazer yang tidak jauh. Unsur logam di dalam tulang Moongazer secara bertahap menurun setelah beberapa hari diserap oleh surga. Menantang manik. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah waspada selama ini karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ini. Meskipun tempat ini terpencil, ia masih harus berhati-hati. 3 bulan berlalu dengan cepat. Tidak ada yang datang selama 3 bulan ini. Pada saat ini, semua elemen logam telah menghilang dari dalam tulang Moongazer. Wang Lin awalnya khawatir bahwa setengah tulang Moongazer tidak akan cukup untuk menyelesaikan manik menantang surga, tetapi sekarang gambar mewakili elemen logam telah mencapai penyelesaian. Unsur logam dari surga menantang manik menjadi lengkap sebelum mata Wang Lin. Manik mengeluarkan cahaya yang cerah dan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kristal. Aura kuno tiba-tiba datang dari Beat. Kekuatan 5 elemen berpotongan di atas Beat, menyebabkannya secara bertahap naik ke udara. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia menggigit ujung jarinya dan menjentikkan setetes darah yang mengandung jejak ilahinya. Setetes darah dengan cepat mendarat di manik-manik. Saat darah diserap, pikiran Wang Lin bergetar. Seolah-olah sesuatu yang ekstra telah muncul di jiwa asalnya. Pada saat yang sama, simbol yang mengandung aura kuno muncul di pikirannya. Wang Lin memandangi surga yang menantang manik-manik dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia telah menunggu hampir 1000 tahun untuk akhirnya menyelesaikan surga yang menentang manik, tetapi alih-alih bersemangat, dia lebih berhati-hati dan tenang.
Harta ini telah menemaninya untuk waktu yang sangat lama, tetapi pada akhirnya pemahamannya tentang itu terlalu dangkal. Apa sebenarnya surga yang menantang Manik? Mungkinkah itu benar-benar berasal dari alam celestial kuno seperti kata wanita itu? Tangan Wang Lin bergerak. Kedua jarinya membentuk kuas dan menggambar simbol yang muncul di benaknya. Simbol ini sangat kompleks, dan masing-masing stroke mengeluarkan aura kuno. Di bawah tatapan hati Wang Lin, simbol ini berangsur-angsur terbentuk. Aura kuno menjadi sangat padat pada saat ini. Aura kuno yang diberikan oleh iblis yang tersebar ketika mengambil alih tubuh Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan ini sama sekali. Ketika aura kuno menyebar, seluruh planet dipengaruhi. Semua vitalitas dari planet ini secara bertahap ditekan dan retakan muncul di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat simbol itu selesai, dia memukulnya dengan telapak tangannya. Simbol itu kemudian perlahan-lahan melayang ke langit mengambang menantang Manik. Sinar cahaya ungu datang dari surga menantang Manik. Cahaya ungu ini begitu kuat sehingga Wang Lin hampir tidak bisa membuka matanya. Seluruh tubuh boneka surgawi mengeluarkan aroma busuk. Tubuhnya benar-benar mulai hancur pada tingkat yang terlihat. Wang Lin sangat terkejut. Dengan pikiran, penjaga surga kembali ke bayangannya dan pembusukan akhirnya berhenti. Namun, aroma busuk masih bertahan. Tidak hanya penjaga surga, tetapi 3 jiwa utama adalah sama. Jika bukan karena Wang Lin merespons dengan cepat, mereka akan hancur sepenuhnya dalam beberapa saat. Cahaya violet menjadi lebih besar dan perlahan menyebar. Itu akhirnya menutupi seluruh planet. Rasanya seperti planet ini memakai lapisan ungu. Pada saat ini, cahaya violet mencapai puncaknya. Seluruh planet mulai hancur seolah-olah mantra telah dilemparkan padanya. Cahaya violet ini tidak berhenti dan berlanjut memerluas. Bahkan beberapa asteroid terjebak dalam cahaya yang kejam. Beberapa dari mereka segera runtuh menjadi debu. Seolah-olah hanya Wang Lin dan Manik-Manik yang tersisa. Yang lainnya adalah cahaya ungu yang menakutkan ini. Adegan aneh ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Meskipun dia memiliki banyak spekulasi tentang surga yang menentang Manik, dia tidak akan pernah mengira itu akan berubah seperti ini setelah selesai. Cahaya violet berhenti menyebar sementara Wang Lin masih merasa terkejut. Mayoritas dari 5 kekuatan unsur yang telah berkumpul menghilang pada saat ini. Hampir semua energi yang dikumpulkan selama 1000 tahun terakhir dilepaskan sekaligus. Cahaya violet masih pekat di sekitar tempat Manik yang menentang surga, dan sebuah pintu besar perlahan-lahan muncul dengan gemuruh yang keras. Pintu ini terlalu besar, Wang Lin seperti semut yang tidak penting sebelumnya. Pembatasan terbentuk dan menutupi area yang disentuh cahaya violet. Wang Lin hanya melihat satu pembatasan dan hatinya bergetar. Tidak perlu membicarakan tentang mempelajarinya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memasuki batasan ini. Seolah-olah area yang diselimuti cahaya violet digali dari sistem bintang Alhaven menggunakan mantra yang tak terbayangkan dan terisolasi dari segalanya. Hanya pintu besar itu yang masih ada di dunia ini. Melihat pintu besar itu, pikirannya tidak hanya bergetar, ia bahkan merasa rasa takut. Emosi semacam ini sangat langka bagi Wang Lin. Setelah merasakan ketakutannya sendiri, mata Wang Lin menunjukkan tanda perjuangan. Daunnya tidak memungkinkan dia untuk takut, tetapi ketakutan ini hampir naluriah, dan dia tidak bisa menghapusnya. Celah yang tidak mungkin diseberangi. Wang Lin tidak merasa seperti ini untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi Maungaser Serpent, dia hanya terkejut. Dia tidak mengalami getaran dalam jiwanya yang membuatnya merasa tidak bisa menahan diri sedikit pun. Seolah-olah dia sekali lagi seorang remaja fana berdiri di bawah puncak Hengyu Sekte menatap sekte kultivasi yang menjulang. Dia merasakan jenis kekaguman yang datang dari lubuk hatinya. Saat kultivasi dan pengalaman Wang Lin meningkat, perasaan semacam ini secara bertahap menghilang. Bahkan ketika dia menghadapi pembalasan ilahi di tanah roh iblis, dia masih mengandalkan hati Dao untuk bertahan dan melawan. Tapi pada saat ini, meskipun pintu besar ini tidak mengeluarkan tekanan, pikiran dan tubuhnya bergetar. Jangan pernah memberi di. Mata Wang Lin memerah dan tubuhnya bergetar saat dia mengepalkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Sama seperti kembali di Hengyu Sekte ketika dia dipenuhi dengan ketekunan ketika dia mendaki gunung. Bahkan jika seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia masih akan berjuang. Pada saat ini, kekaguman dari jiwa mencoba menenggelamkannya seperti air pasang, ingin Wang Lin menyerah. Namun, Wang Lin tidak bisa dan tidak mau. Karena yang mendukungnya adalah jiwa Wan Er dan Wang Ping di dalam surga yang menentang Manik. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti dua jiwa itu. Surga menentang Manik, akulah yang menyelesaikan kamu. Jika surga ingin membunuh seseorang yang aku sayangi, aku akan membantai surga. Jika kamu menentang aku, maka aku akan menghancurkan kamu. Meskipun suara Wang Lin bergetar, itu memiliki aura yang keras saat ia meneriakkan setiap kata. Dao yang pantang menyerah menyebabkan naga guntur kuno di dalam jiwa asalnya bergerak melalui tubuhnya seperti orang gila. Petir dan guntur juga mengisi tubuhnya yang terbuat dari guntur. Guntur menyebar dari kaki Wang Lin dan naik ke udara. Pada saat ini, Wang Lin seperti guntur langit. Dia mengendalikan kekuatan guntur. Guntur ini berisi kemauan keras dan dao gigih Wang Lin. Bumi runtuh, tetapi tubuh Wang Lin masih berjuang.
Matanya memerah saat daunnya menekan perasaan kagum yang datang dari lubuk jiwanya. Dia menatap pintu besar dengan mata tak tergoyahkan. Pintu besar yang muncul di dunia ditutupi oleh cahaya ungu terang. Itu seperti sesuatu yang bersembunyi di dalam kabut. Pada saat ini, di bawah tatapan Wang Lin, cahaya ungu yang lebat membentuk lengan raksasa di luar pintu. Itu melambai ke arah Wang Lin seolah memanggilnya. Karena penglihatan hebat Wang Lin, dia segera menyadari bahwa lengan raksasa ini bukan milik dewa kuno.